Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Afriati, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Medan, Sumatera Utara. Bersama saya rekan sejawat saya, Ika Marlena Sinaga, sebagai seorang guru fisika. Kali ini kami akan melaksanakan percakapan pra observasi kelas. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Ibu Fira. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu Fira. Baiklah Bu Ika, seperti yang sudah kita sepakati, kita akan melaksanakan observasi kelas nantinya. Saya akan hadir di kelas Ibu untuk mengobservasi proses pembelajaran di kelas Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu Fira. Adapun tujuannya agar bisa melihat proses pembelajaran Ibu, dan adapun pra observasi yang saya lakukan sekarang untuk membantu persiapan Ibu, untuk melihat kesiapan Ibu sebelum mulai memasuki kelas sudah sejauh mana. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Tujuan pembelajaran Ibu untuk di kelas Ibu nanti apa ya Bu? Ya Bu Fira, adapun tujuan saya pada saat nanti dilakukan observasi yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik, siswa mampu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa juga mampu melakukan percobaan, dan siswa juga mampu mempresentasikan di depan kelas dengan berani gitu ya. Baiklah Bu, tujuan pembelajarannya sudah Ibu sampaikan. Area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti kira-kira apa saja Bu? Iya Bu Fira, di sini saya membuat area pengembangan itu ada dua, yaitu pada bidang keterampilan dan juga pada bidang pengetahuan. Nah, pada bidang pengetahuannya nanti saya harapkan siswa saya mampu membedakan mana-mana saja benda yang termasuk bagian sifat elastisitas, dan untuk keterampilannya saya mengharapkan dari siswa saya, nantinya siswa saya mampu mempresentasikan dan membedakan apabila masal tersebut ditambahkan, apa yang terjadi pada benda tersebut, Bu Fira. Mempresentasikan dan membedakan apa tadi Bu? Membedakan bahan-bahan yang termasuk dengan elastisitas benda, Bu Fira. Nah, untuk itu, agar mampu mencapai tujuan pembelajaran Ibu tadi dan mencapai area pengembangan yang hendak dicapai, apa strategi yang Ibu siapkan? Ya Bu Fira, adapun strategi yang akan saya siapkan ke depannya pada saat observasi adalah saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, juga saya nanti akan memberikan metode diskusi pada anak-anak, karena kan mereka akan kerja kelompok ya Bu Fira. Dan medianya mungkin saya akan memberikan beberapa gambar-gambar melalui video ya Bu Fira ya, baik itu gambar-gambar benda yang termasuk dari benda-benda elastisitas benda tersebut Bu Fira. Nah, ini kan Ibu sudah menyinggung mengenai Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Secara detailnya nanti apa saja yang akan Ibu lakukan untuk memenuhi keperbedaan kebutuhan siswa atau perbedaan gaya belajarnya atau perbedaan kesiapannya, bisa dijabarkan Bu? Iya. Seperti yang saya katakan tadi, saya kan akan menggunakan strategi diferensiasi. Jadi kan di sini saya harus pertama-tama saya akan melakukan pemetaan siswa dari kesiapan belajar mereka, baik itu dari minatnya maupun dari profil mereka ya. Nah, karena nanti saya akan diskusi, rencana saya itu nanti anak-anak setelah mereka saya berikan bahan, kemudian nanti hasil presentasinya boleh dilakukan dengan gaya mereka masing-masing. Boleh langsung menggunakan alat tersebut, boleh langsung dia menggunakan kanvanya juga boleh, dan boleh juga nanti mereka menggunakan langsung aja membacakan hasil praktik tersebut. Berarti Ibu sudah memberikan kebebasan untuk bentuk presentasi sesuai minat mereka ya Bu ya. Dengan sumber belajar bagaimana Bu? Sumber belajar saya akan menyediakan buku teks ya. Kemudian sebelum pembelajaran saya lakukan, saya mengirimkan materi melalui PowerPoint Bu Fira pada anak-anak agar mereka membaca terlebih dahulu kepada dari materi yang saya lakukan. Nah, pada saat nanti pembelajaran berlangsung, saya akan menampilkan PPT saya, Bu Fira.
Untuk gaya belajar kan Ibu sudah tahu ada beberapa gaya belajar ya Bu. Anak-anak juga mungkin memiliki perbedaan gaya belajar. Kira-kira sumber belajar Ibu apakah sudah mewadahi berbagai atau beragam gaya belajar yang dimiliki anak-anak Bu? Saya rasa sudah Bu, karena kan tadi saya akan menampilkan praktikum, itu kan khusus untuk anak-anak yang kinestetik tuh kan. Praktikum berarti kebutuhan kinestetiknya terwadahi ya Bu? Iya, kemudian nanti anak-anak yang suka visual ya, audio visual ataupun video-video, nanti mereka akan saya tampilkan materi dengan melalui video-video. Kemudian nanti mereka hasil konten mereka itu akan dikumpulkan dengan atau produk dia melalui Canva tadi. Berarti untuk anak visual sudah terwadahi melalui PPT atau Canva ya Bu ya, yang audionya melalui video ya Bu ya. Video dan penjelasan Ibu Ika sendiri juga bersuara ya Bu ya. Pernah nggak Bu kalau fisika ini dibawa nyanyi gitu? Ada juga Ibu, kan saya buat seperti ini supaya anak-anak itu tidak jenuh. Pada awal anak-anak tersebut saya buatkan seperti ice breaking, yang mana ice breaking tersebut saya arahkan tapi berhubungan dengan materi saya. Jadi boleh dia dalam bentuk bernyanyi, boleh dalam bentuk puisi, boleh juga dalam bentuk pantun. Jadi temanya satu, tentang satu tema itu apa? Elastisitas, tapi dia dikembangkan boleh dengan nyanyi, boleh dengan puisi, dan boleh juga dengan pantun gitu kira. Luar biasa Bu, berarti untuk belajar berdiferensiasi Ibu sudah punya peta atau gambaran akan melakukan seperti apa. Bu Ika, kapan Ibu akan mengeksekusi rencana Ibu? Rencana saya Bu, saya akan melakukan tugas tersebut pada hari Jumat Bu, les ke-3 dan 4 Bu. Berarti besok ya Bu? Iya, benar sekali. Ada rencana kolaborasi dengan rekan yang lain Bu? Misalnya yang masalah IT-nya atau pembuatan medianya? Oh tidak Ibu. Jadi sudah Ibu persiapkan ya dengan baik. Nah Bu Ika, sebelum saya tutup, menurut Bu Ika, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya Bu, dari pembicaraan kita ini hari ini saya menemukan gambaran Bu, gambaran bagaimana saya untuk mempersiapkan observasi yang saya lakukan nantinya. Saya memiliki gambaran media apa yang saya gunakan, kemudian metode apa yang akan saya gunakan, serta strategi apa yang akan saya gunakan pada saat KBM tersebut Bu. Dan saya sudah mulai mempersiapkannya Bu. Baiklah, luar biasa sekali Bu Ika. Saya berharap nanti proses pelajaran Bu Ika berjalan lancar ya. Terima kasih untuk kegiatan pra-observasi kita sudah selesai Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Ibu, salam. Hari ini kabarnya sehat? Ada yang kurang sehat? Siapa yang kurang sehat ini? Sehat semua kan? Gimana suasana hatinya? Ada yang kira-kira aduh lagi marah nih, ada yang lagi happy nih. Kira-kira cewek-cewek ini ya, tadi aku kurang happy Bu, gara-gara tadi nggak diantar pacarku ke sekolah. Tahu kan? Cowok-cowok tadi aku nggak happy Bu, gara-gara tadi nggak dapat uang jajan. Oke, gimana kira-kira? Kira mungkin malu-malu. Untuk itu supaya Ibu mengetahui bagaimana perasaan kalian, di sini Ibu akan membagikan kertas ya. Kemudian kalian gambarkan perasaan kalian, gambarnya bentuk emoji. Kalau sini masih kalau mana yang marah, gitu ya. Oke, boleh lagi ini lagi. Buat gambar aja ya. Nggak usah kita nggak usah. Nah, halo. Dan cukup ini, yang sisa kemarin. Ini nak, kali seorang-seorang. Ini nanti kalau bisa bagi ke sana ya. Ini nak, gambar aja, gambar emoji. Nah, lapar, buat 10 gambar lapar. Sudah? Kalau yang sudah, langsung boleh tempelkan ke papan tulis.
gantian. Lurus hati bawahnya, ya good job. Nih, lurus hati. Ih, ada yang lain. Sudah semuanya? Oke. Karena semuanya sudah menempelkan gambarnya di depan, wow, gambarnya di sini bermacam-macam. Ada yang senyum, ini ada yang lagi apa dia? Bengong. Ini senyumnya lebar banget, ada yang lebar. Ini biasa aja katanya. Ini ada yang kebetut, ini juga. Kemudian sini banyak yang senyum, tapi ada yang senyum, ada yang ini apa ya? Saya nggak tahu bilang marah dia. Nampak begini lagi marah. Kemudian ada yang happy. Tapi rata-rata kebanyakan yang happy sih, tapi juga ada yang lagi cembetut, ada yang lagi enggak. Ini lagi enggak happy. Oke lah anak-anak ibu, karena tadi sudah ibu lihat dari hasil pelaksanaan kamu, ada sebagian yang tidak kurang atau yang kurang happy. Jadi agar kita pada saat memulai pembelajaran kita semuanya dalam keadaan happy, relax, di sini ibu akan memberikan apa itu nak? Apa? Lagi. Oke. Kan dikasih berarti dikasih gaya ya? Dikasih gaya. Gayanya. Ini dia sama kayak posisi. Di sini ibu akan membagikan LKPD kepada kamu. Nah, kelompoknya sudah ibu bagi, juga sudah duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya. Untuk itu akan ibu bagi LKPD-nya. Nanti arahannya, cara kerjanya bisa lihat ke depan, dan untuk itu juga handphonenya mulai bisa dikeluarkan. Oke, sama. Oke. Buka semua aplikasi kamu, handphone kamu itu di Google, buka bacaannya PHET. Ini dia. PHET. PHET. Sudah? Dapat semua anak ibu? Kita ini praktikumnya seperti virtual, seperti Benji, nanti kita akan kerja. Oke. Yang kemudian sudah dapat semua kan? Kemudian pilih simulation. Nih, simulation.
seperti ini. Sudah? Nampak gambar besarnya? Nampak. Sudah? Oke. Kemudian klik aja ini. Gambarnya klik. Ambil yang intro. Paham sampai situ? Nah, oke, sekarang lanjut ke LKPD-nya masing-masing. Seru ini permainan seperti game. Satukan, satukan. Pertambahan panjangnya. Oke, next, lanjut. Nah, di sini pegas dapat disusun ada dua ya. Ada yang mana nak? Nih, ada yang namanya seri. Seri dia disusun ke bawah. Kalau dia paralel, disusun ke samping. Sudah? Gram, nggak apa-apa. 50 gram kan, nanti kita berubah. Sama dengan 50 gram sama dengan berapa kilogram? Ayo berapa kilogram? Nasi bumi konstanta 10. Ikuti arahan M dikali Q 0,5 dikali 10. Berapa jadi 0,5 di sini? Hal yang sama untuk nomor 2 dan nomor 3. Nanti prosentasenya terserah dari kamu ya, kamu mau yang pakai yang mana. Seperti ini nanti kalau kelompok si Sophie nanti pakai tanpa ke depan menerangkannya. Mungkin kelompok yang lain ada yang tanpa juga boleh. Kemudian kalau yang pakai langsung pakai LKPD-nya langsung ke depan juga boleh. Oke? Ada pertanyaan sampai situ? Pas? Sophie, pas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, Jadi di sini kami melakukan pengamatan terhadap sebuah tugas, di mana kami memberikan beban sebesar 50 gram atau dalam berat gravitasi bumi atau dalam 0,5 gram. Dan kami mengamati bahwa tugas tersebut mengalami perubahan panjang sebesar 0,08 cm, sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus N per M maka hasilnya adalah 6,25. Di sini kami membuat grafik sederhana, yaitu di mana bebannya 5 gram, di mana di sini menunjukkan bahwa grafiknya adalah berbanding lurus dengan perpanjangan tugas dengan massa beban, massa benda. Dimana jika massa benda rendah, maka perubahan panjang tugas adalah rendah. Begitu pula jika massa beban tinggi, massa benda tinggi, maka perubahan panjang tugas akan bertambah pula. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Diharapkan anak-anak semuanya sudah dapat mencapai tujuan yang sudah saya utarakan di depan. Tahu membedakan mana-mana terjadi dan drastis, dan sudah tahu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu sebagai tugas kamu di rumah, anak ibu semuanya, nanti ibu akan mengirimkan link tugasnya ke grup WA kamu, dan untuk minggu depan tugasnya juga sudah harus selesai. Oke? Untuk itu semuanya kita akhiri aja pembelajaran kali ini semuanya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Ibu Pira. Nah Bu Ika, kita sudah selesai observasi dari praktek pembelajaran Bu Ika di kelas. Bagaimana nih Bu Ika perasaannya? Ya Bu Pira, perasaan saya alhamdulillah sudah cukup tenang, sudah plong karena saya sudah melakukan observasi, sudah berjalan dengan lancar. Ya, sudah berjalan lancar ya Iya, Bu. Bu Pira. Perasaan Ibu puas atau kurang puas? Yang menurut saya Bu Pira ada rasa puasnya dan ada juga rasa tidak puasnya Bu Pira. Oh, bisa diceritakan Bu, puasnya gimana? Ya puasnya yang pertama memang anak-anak itu terlihat antusias Bu Pira. Antusias mereka ya Iya. belajarnya. Tapi
di sini rasa tidak puas itu karena ada sesuatu yang tidak saya lakukan pada saat observasi tersebut, Bu Pira. Ada yang kurang. Oh, ada yang kurang. Iya. Oh, kalau begitu saya lanjutkan pertanyaan saya ya, Bu. Iya. Nah, apa saja area pengembangan yang sebenarnya ingin Ibu kembangkan dan langkah-langkah yang sudah Ibu ambil untuk mengembangkannya? Nah itu Bu Pira, kemarin kan saya berencana itu area pengembangan saya ada dua, ada dari pengetahuannya dan dari keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah pengetahuan tersebut, saya harapkan anak-anak itu mampu membedakan mana-mana saja benda yang termasuk benda elastisitas, mana yang bukan. Untuk pengetahuan membedakan mana benda elastisitas, mana bukan. Iya. Dia tahu apa sih makna dari benda elastisitas tersebut tadi Bu Pira. Nah, untuk di area keterampilannya, saya berharap anak-anak tersebut melalui praktek langsung, mereka mampu mengetahui dengan baik daripada tujuan yang saya rencanakan tersebut, Bu Pira. Untuk keterampilan lebih ke Praktek, demonstrasi ya. prakteknya Iya, ya, Bu benar Ika. sekali. Nah, jadi, tadi kan Bu Ika bilang ada yang belum puas, ada yang belum terlaksana. Iya, Nah, benar, jadi iya. Bu Ika bisa ceritakan apa saja kekurangan yang Bu Ika rasakan dalam praktek Bu Ika barusan? Iya. Nah, di sini kan Bu Pira, waktu saya melakukan observasi, saya itu kan pembelajaran, saya itu kan berencana melakukan pembelajaran yang berintegrasi dengan diferensiasi, yaitu nah di situ saya berencana kemarin saya menggunakan, ada yang menggunakan IT, ada yang menggunakan praktek langsung dengan alat praktikum langsung gitu Bu Pira. Ada juga visual kan, iya. Saya lihat pakai praktek apa namanya itu? Itulah dia. Itu Maya ya? Iya, itu Maya ya? termasuk yang menggunakan IT-nya tadi lah kan. Iya. Nah di situ ketepatan kan pada saat pembelajaran berlangsung, saya sudah melakukan yang bagian IT tadi dengan menggunakan aplikasi PET. Nah, yang visualnya sudah Ibu lakukan dengan aplikasi PET, iya. Oh, iya. Iya, anak-anak antusias. Tapi rencana yang kedua tadi yang menggunakan alatnya langsung itu tidak terlaksana gara-gara itulah Bu Pira, ada hambatan Bu Pira. Jadi Ibu berencana sebenarnya ada juga praktek langsung Iya, yang benar. menggunakan alat praktikum gitu ya Bu, Mm-mm. tapi itu belum terlaksana. Iya. Gara-gara Inilah Bu Pira, waktu itu kan saya sudah saya rencanakan, tapi ternyata waktu saya mengambil barangnya ke ruang lab, ternyata lab lagi bebenah, jadi barang itu semua berantakan, nggak ketemu di mana jadi di mana gitu, jadi nggak jadi terlaksana Bu Pira apa yang sudah saya rencanakan tadi gitu Bu Pira. ada kendala dalam mempersiapkan alat peraganya, Iya. barangnya sedang berbenah, jadi Iya. belum bisa dihadirkan alat peraganya. Iya benar sekali ya Bu Pira. Kemudian kalau begitu bisa Ibu refleksikan kira-kira Bu berapa saja hasil refleksi dari yang sudah terjadi? Itulah Bu Pira, refleksi yang saya temukan Bu Pira, yang pertama karena kita namanya menggunakan praktek langsung dan anak sudah selain itu kan pasti waktu yang cukup lama gitu kan. Kemudian yang kedua, namanya kita sudah kerja kelompok gitu kan, pasti kan kita harus benar-benar melihat, membimbing anak-adik kita, kalau enggak nanti semua kan jadi berantakan gitu ya Bu Pira. Kemudian Berarti tadi dari segi kerja kelompok, Iya. refleksi Ibu harus lebih mendistribusikan diri Ibu ke iya, semua kelompok. iya benar sekali Bu Pira. Kemudian kalau bisa nanti untuk kedepannya lagi, ya saya menggunakan menghadirkan langsung alat-alat yang saya bicarakan tadi. Oh, berarti untuk rencana tindak lanjut, Ibu tadi yang pertama menghadirkan alat peraganya langsung Iya. supaya anak-anak bisa praktek dengan menggunakan alat peraganya langsung, itu Iya. nomor satu ya Bu. Ada lagi Iya. Bu rencana tindak lanjut berikutnya? Nah, iya Bu Pira. Karena kan tadi saya ada menggunakan praktikum virtualnya, itu kan menggunakan handphone. Nah itu di situ anak-anak agak kesulitan karena bahannya terlalu kecil. Jadi rencana saya agar anak itu lebih nampak lebih jelas, mereka harus menggunakan laptop per kelompoknya Bu Pira. Oh, berarti itu juga merupakan refleksi Ibu ya sebenarnya Iya. ya, bahwa Ibu kan, Bu Ika kan menggunakan PET tadi ya Bu? Iya, aplikasi virtual aplikasi virtual PET, mereka saat itu menggunakan HP, Iya. ternyata agak kesulitan jari anak-anak ini. Iya, karena terlalu kecil dia. Jadi rencana tindak lanjut Bu Ika
Iya. sebaiknya siswa menggunakan laptop ya Bu Ika Iya, ya. benar sekali Bu Pira. Mungkin bisa diusahakan satu kelompok satu Iya, laptop cukup satu, seperti iya. itu, Bu. Ada lagi Bu yang perlu ditambahkan? Saya rasa cukup itu aja. Tapi ada juga Bu, di sini saya kepingin sekali pada saat saya proses pembelajaran tadi itu saya benar-benar menerapkan proses pembelajaran KSE tadi. Benar-benar saya terapkan pada anak-anak dan Sosial anak-anak emosional iya ya, dan Bu. anak-anak jadi merasa lebih happy, lebih rileks dan lebih fokus pada saat memulai pembelajaran kita Bu Pira. Luar biasa sekali Bu Ika, jadi tambahannya tadi lebih mengoptimalkan untuk sosial emosionalnya Iya, benar. supaya siswa lebih rileks Dan fokus. untuk memulai pembelajarannya. Iya, benar. Baik Bu Ika, terima kasih sesi percakapan pasca observasi kelas kita. Semoga Bu Ika bisa merealisasikan. Nah, ini rencananya kapan Ibu? Rencana tidak lanjut yang mau Ibu eksekusi? Nah, rencana saya nanti di pembelajaran selanjutnya Itu hari apa Bu? kalau bisa nanti mungkin hari Rabu Bu. Hari Rabu Hari ya Bu Rabu, ya? iya. Oke, mudah-mudahan di hari Rabu nanti Bu Ika bisa eksekusi rencana tindak lanjut Ibu dan lebih sukses daripada yang tadi. Iya, Sebenarnya dia udah bagus sekali iya, Bu, cuma iya. ternyata Bu Ika masih merasa ada beberapa Iya, ada yang kekurangan kurang, yang iya. perlu ditingkatkan lagi. Ada yang perlu diperbaiki nih ya Bu Pira. Terima kasih luar biasa sekali Bu Ika. Terima kasih, semoga sukses ke depannya ya Bu Ika. Ya, amin, terima kasih Bu Pira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin itu keberatan.